Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sejenak kita akan bersama-sama saat teduh untuk mempersiapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku
selalu pedulikan Engkau. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kekuatan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan, berfellowship bersama dan memuliakan namanya. Pagi hari ini ada tamu istimewa dari tim The Gideon International Camp Kudus. Ya, selain ada Pak Lukius dan Pak Seno, ada dua nama lagi, yaitu Pak Pramono ya dan Pak Hadi. Beliau keduanya dari GITC dan GKMI. Dan ada satu lagi yang akan datang, namanya Pak Toto ya. Tim Gideon International ini adalah tim yang membagi-bagikan kitab suci ya, di hotel, di sekolah, di panti rehabilitasi, dan memang kita harus dukung ya penyebaran kitab suci ini. Nanti tim Gideon akan presentasi setelah perjamuan kudus. Saya undang Bang Ed berdiri dulu, kita beri tepuk tangan. Ya, ya, ya. Makasih, silakan duduk. Mari kita beri salam kanan kiri kita. Beri kita salam kanan kiri kita. Ya, mari kita beri salam. Salam kasih, salam damai, salam kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, saya percaya kasih kemurahan Tuhan berlimpah buat kita semuanya. Seberapa yang siap untuk memuji Tuhan, silakan angkat tangannya. Haleluya, mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, katakan bersama-sama, Yesus kau sungguh baik, Dia Tuhan yang baik buat kita semuanya. Mari sembah Dia, bawa hidup kita, hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan pujian. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus, terima kasih sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Mari puji Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, biarlah hari ini kita mau mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan sepanjang hari-hari yang kita lalui bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bersama Dia Tuhan yang baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau
kami penuh dengan ucapan syukur buat semua kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau terus memelihara hari-hari kami Tuhan. Hingga hari ini kami ada kembali di dalam bait Tuhan. Kami memberikan ucapan terima kasih kami buat apa yang sudah Tuhan kerjakan, buat apa yang sudah terjadi dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, kami selalu berkata Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kami. Kami memuji Engkau lebih dalam lagi. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita, karena Engkau Tuhan yang kami puji dan kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya percaya, katakan amin. Kita masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Mari kita terus memuji Tuhan. Dia Yesus yang hidup, bangkit, dan naik ke surga buat kita semuanya. Oleh darah anak domba
kita umat pemenang. Masih kuat memuji Tuhan ya? Mari kita lanjutkan pujian kita, lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat Ada satu pun yang dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kemenangan. Haleluya. Kibar jika Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah dari janda. Kita lebih dari pemenang. mari dengan sukacita kita terus memuji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah kasih-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah dari janda. Kita lebih dari pemenang. Ya, mari umat Tuhan yang menang, kita katakan kita lebih dari pemenang ya, sama-sama ya. Lebih dari pemenang, kita 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 lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah kasih-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah dari janda. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa ya. Sukacita melimpah karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya. Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Setiap hari kita pasti ada pergumulan, entah itu kecil, entah itu besar. Mungkin terkadang kita merasa lelah, kita merasa tidak ada jawaban. Tetapi biarlah
hal-hal apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak menggoyahkan iman kita untuk kita tetap percaya bahwa Yesus Tuhan penolong kita semua. Amin. Dia Tuhan yang sanggup mengadakan mukjizat buat kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mari naikkan pujian kita bersama. Dia pembuat mukjizat sejati dalam hidup ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang berbenah laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Mari saja semua berdiri yang akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari saya sesama kepada Allah. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi. Kau membuat mukjizat sejati. Ya Tuhan, kami percaya bahwa mukjizat masih ada sampai sekarang ini. Bahwa peristiwa yang terjadi di masa lalu ketika Roh Kudus berkuasa menyatakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat bagi gerejanya. Sampai sekarang ini, bahkan sampai selanjutnya, karya-Mu akan terus terjadi. Dan kami mengimani itu. Kami mengimani firman-Mu. Kami mengimani kuasa Roh Kudus-Mu. Dan oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhan terus berbicara. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan. Mengerti kebenaran demi kebenaran yang
Tuhan mau tunjukkan kepada kami, supaya kami boleh melangkah ke sana. Kami hidup di dalamnya, dan kami terus bertumbuh mengasihi dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman-Mu yang akan kami dengar. Berkati ya Tuhan. Lawatlah kami semua dengan roh-Mu yang suci, yang kudus. Dan singkapkanlah pikiran kami, hati kami untuk menerima firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Kiranya Roh Kudus saja yang berkarya, berkuasa, mengubah hidup kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakannya. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah hati yang berkobar-kobar. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Apa artinya ayat yang berkata hati yang berkobar-kobar? Iya. Hati bisa berkobar-kobar. Tapi artinya apa? Sama seperti yang dikatakan oleh teks ini. Dua orang murid sedang berjalan menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus dari perjalanan ke Yerusalem. Lalu di tengah perjalanan itu kedua-duanya bercakap-cakap dan berdialog. Lalu salah satu di antara mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar?" Karena Yesus menjumpai mereka di tengah-tengah perjalanan itu. Berjalan bersama mereka. Tapi mereka tidak mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tapi mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Hati kedua
murid itu berkobar-kobar dalam padanan dengan ayat yang lain. Misalnya di dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan hati yang berkobar-kobar itu padanannya roh yang menyala-nyala. Jadi hatinya terbakar oleh semangat. Roh orang percaya penuh antusias, penuh gairah mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semestinya murid-murid Tuhan, saudara sekalian dan saya, hati mesti berkobar-kobar. Menjadi murid-murid Kristus, melayani Dia. Bisa saja suatu saat karena ada satu perkara, ada satu masalah. Masalah itu begitu berat. Karena sumber masalah itu banyak, ya. Sumber masalah bisa berasal dari diri kita sendiri. Karena pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Bisa saja teman-teman sekantor karena wah ini tidak bisa sinkron, ini bagaimana ini. Kerja menjadi satu tim itu tidak gampang ya ternyata ya. Juga ada masalah dari masyarakat ketika situasi sosial politik, orang yang mendengarkan berita-berita politik sama sosial sama ekonomi, wah ini kurs dolar begitu naik terus dan rupiah anjlok. Ada yang ketakutan loh dengan berita-berita seperti ini. Bagaimana ini? Bisa saja suatu ketika kita menghadapi masalah yang muncul terkait dengan diri kita sendiri, terkait dengan orang-orang di sekitar kita, terkait dengan apa yang ada di masyarakat, lalu hati tidak berkobar-kobar lagi. Apinya mulai mengecil, mulai redup. Wah, padahal kita ini masih harus melakukan perjalanan yang jauh. Kita masih mempunyai spiritual journey, perjalanan spiritual yang jauh. Tidak saja hidup hanya hari ini dan minggu depan, tapi kita masih harus melewati minggu-minggu, bulan-bulan, tahun, sampai kepada kekekalan. Dan kita harus menjaga diri kita bagaimana hati ini harus terus berkobar-kobar mengikut Tuhan. Jangan biarkan kalau api yang ada di dalam hati kita meredup karena hal-hal tertentu. Iman mulai meredup, pengharapan mulai turun, kasih mulai tidak konkret lagi dilakukan. Firman Tuhan berkata, selidikilah dirimu, ujilah dirimu. Di tengah-tengah gelombang zaman seperti ini kita harus melihat diri kita sendiri. Hidup kita sendiri apakah ini masih berkobar-kobar atau tidak. Ini kita masih melakukan perjalanan yang panjang. Tidak saja pada kekinian, tetapi kepada kekekalan. Spiritual journey ini, perjalanan spiritualitas ini harus kita lewati begitu rupa. Jangan sampai putus di tengah jalan. Ibaratnya, kalau kita mau mengunjungi seorang sahabat yang ada di tempat yang jauh, kita harus menempuh perjalanan darat. Perjalanan lewat sungai, belum lagi dilanjutkan lagi perjalanan lewat darat lagi. Lalu kita, wah ini sudah berat sekali, lalu kita berhenti, tidak kita ketemu dengan sahabat kita itu. Saya pernah pergi ke Malinau, Kalimantan Utara, ya, mengunjungi
alumni-alumni di sana dan berkhotbah di gereja di Kaltara. Terus pergi dulu ke Jakarta, lalu naik pesawat terbang, transit di Taraan. Dari Taraan masih harus naik kapal lewat sungai yang besar. 3 jam perjalanan di sungai itu. Waduh, kok jauh sekali ya. Tapi saya mau tekad ini. Perjalanan ini walaupun 3 jam belum, yang naik pesawat terbang belum, masih dilanjutkan lewat mobil lagi. Saya mau tekadi. Kalau saya tidak sampai ke sana, waduh, saya tidak bisa ketemu dengan alumni-alumni. Saya mau melayani di sana. Hidup itu seperti itu. Kalau tidak punya antusias, tidak punya gairah, kita dihadang oleh permasalahan yang begitu besar di dalam hidup kita ini. Bisa enggak ini ya dilewati ini bukit batu ini? Bisa enggak dilewati ini? Kalau mau melewati itu harus berkobar-kobar, harus punya semangat yang kuat sehingga sampai pada tujuan yang mau dicapai. Dan Tuhan ingin supaya murid-muridnya memiliki hati yang berkobar-kobar, disentuh oleh firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Hati yang bersedia menerima firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Itu yang harus kita miliki. Kita harus punya pondasi yang kuat. Jangan bangun rumah di atas pasir. Kita habiskan beli material. Lalu kita bangun rumah di atas pasir. Lalu hujan turun, angin besar datang, rumah itu roboh. Injil berkata, kamu harus bangun rumahmu di atas batu karang. Kamu bangun rumah di atas batu karang, pondasinya kuat. Mau hujannya lebat seperti apapun juga, maupun angin datang besar sekalipun, tapi rumah yang dibangun di atas batu karang itu, dia akan tetap kokoh rumah itu. Sama seperti hidup kita. Kalau hidup kita ini dibangun di atas dasar firman Tuhan yang kuat, dengan pimpinan Roh Kudus yang kuat, maka rumah kita, hidup kita ini akan terus melakukan perjalanan. Boleh persoalan-persoalan datang, tapi aku mau lanjutkan perjalananku. Apa yang terjadi dengan 2 orang yang pergi ke kampung yang bernama Emmaus itu? Keduanya dari Yerusalem pergi pada hari Minggu itu, hari kebangkitan. Kisah kebangkitan sudah mulai menyebar, dibawa oleh seorang murid perempuan, menyebar di murid laki-laki. Tapi murid laki-laki pada waktu itu belum melihat Yesus Kristus yang bangkit. Hanya murid yang perempuan yang melihat. Tapi kedua murid laki-laki yang salah satunya namanya Kleopas mengabaikan berita kebangkitan. Keduanya tidak mencari tahu tentang berita itu. Keduanya lebih suka mengikuti pemahaman mereka sendiri. Mereka bingung dengan apa yang terjadi dengan guru mereka.
Guru mereka diharapkan jadi pembebas Israel, tapi kok mati di tangan imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi. Padahal Yesus itu sangat berkuasa dalam perkataan, di dalam pekerjaannya. Tapi kok mati? Kemudian ada berita tentang dia yang bangkit. Tapi ternyata dua orang ini tidak mau memperhatikan. Perempuan yang bersaksi, dengan percaya perempuan. Dua orang ini pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan ke Emmaus, mereka sedang dalam keadaan gelisah. Mereka sedang dalam keadaan bimbang. Mereka sedang dalam keadaan tidak pasti. Yesus yang menemui mereka di perjalanan itu, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Mesias harus mati dan masuk dalam kemuliaan." Jadi waktu dalam perjalanan ke Emmaus itu, hati dua murid ini sedang tidak berkobar-kobar. Hati yang tidak berkobar-kobar itu hati yang tawar. Hati yang kecut. Hati yang gelisah. Hati yang bimbang. Hati yang tidak percaya. Hati yang khawatir. Hati yang cemas. Ini hati dari dua murid ini ditelan oleh emosi negatif. Kalau kita melakukan perjalanan, lalu hati kita diisi dengan emosi-emosi yang negatif, pasti tidak ada damai sejahtera. Satu hari saja hati kita diisi dengan emosi yang negatif. Kita jadi gundah gulana. Hati kita menjadi labil. Hati yang tidak sejahtera. Hati yang demikian adalah hati yang tidak disentuh oleh firman Tuhan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Hati yang tidak berkobar-kobar karena isinya adalah kebimbangan, ketakutan, kecemasan, ketawaran hati. Tidak ada lagi gairah hidup. Bagaimana saya menghadapi hidup ini dengan baik? Bagaimana saya menjalaninya dengan sungguh-sungguh dan melewati segala halangan demi halangan. Tanggal 16 April 2024. Berita surat kabar dari Kompas memuat sebuah judul yang besar di halaman depan. Judulnya begini: 399 calon dokter spesialis mengaku ingin akhiri hidup. S2 spesialis dokter, calon dokter. Disurvei di rumah sakit pemerintah yang punya program S2 medis di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo ditemukan 22,4%. Aku sudah capek studi ini. Tidak mau, aku pengen mengakhiri hidup. Di rumah sakit Hasan Sadikin disurvei 12,9%. Di rumah sakit Sarjito 12%. Dikasih angket. Kenapa frustasi? Kamu kan
studi S2, spesialisasi dokter nanti. Kalau lulus, pasti punya karir yang baik. Mungkin jadi bisa masuk rumah sakit pemerintah yang bagus. Kenapa stres? Kenapa depresi? Di survei itu mereka bilang, aku enggak kuat. Aku takut studi S2 ini. Aku gelisah. Aku stres. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kakak-kakak senior sama dosen-dosen, beberapa dosen yang tidak baik karakternya. Kalau praktek salah sedikit, senior sama dosen-dosen yang tidak baik lempar barang. Kata-katain dengan kata-kata yang merendahkan. Ada beberapa dosen, kamu mau datang kepada saya? Boleh, bawa makanan ya kalau konsultasi. Ada yang bilang, karpet mobil saya sudah jelek, kamu datang bawa karpet yang baru untuk mobil saya. Ada yang sama seperti itu. Dihitung-hitung biaya SKS-nya di luar yang SKS itu jatuhnya, ada yang diwawancari jatuhnya berapa? 100 juta di luar SKS. Padahal tidak semua orang mampu kuliah S2, berlebihan maksudnya. Lalu mereka pengen keluar. Aku enggak tahan lagi. Dipengaruhi oleh emosi yang negatif ini. Hatinya enggak berkobar-kobar. Stres, depresi. Bagaimana ini? Tuhan tahu bahwa setelah peristiwa penyaliban yang sangat mengerikan itu, murid-muridnya kocar-kacir di mana-mana. Tuhan tidak membiarkan kita kalau kita sedang ada di dalam posisi yang ada di dalam emosi yang negatif itu. Bukankah Tuhan ingin supaya hati kita gembira? Hati yang berkobar-kobar oleh karena firman-Nya dan Roh Kudus. Tuhan ingin hati kita menjadi hati yang riang, diisi bukan dengan emosi-emosi negatif, tetapi emosi-emosi positif. Smile, banyak senyum, tertawa, riang gembira, bersyukur, bersuka cita. Itu yang Tuhan inginkan. Memang kita ini hidup sehari-hari ada masa-masa emosi negatif itu muncul. Kalau kita kehilangan orang yang terkasih di dalam keluarga kita pasti sedih. Mengapa buru-buru meninggalkan kami? Dan begitu mendadak, siapa yang tidak sedih? Sedih. Kita bergumul dengan sakit penyakit yang tidak sembuh. Kita mengalami kerugian dagang di tahun ini. Waduh, siapa yang tidak sedih? Tapi jangan biarkan emosi negatif, kesedihan, kemarahan yang terus diumbar. Bukankah firman Tuhan berkata kalau matahari sudah terbenam, jangan mbok terus-teruskan marahmu itu sama anak-anakmu. Jangan mbok terus-teruskan marahmu itu sama pasanganmu. Jangan, stop. Kalau tidak bahaya loh. Ini benih-benih emosi negatif itu kalau disimpan terus-menerus bisa menjadi sebuah bom waktu yang meledak. Dubai
di United Emirat Arab itu ya, pada tanggal 15 April terjadi hujan yang sangat deras. Dubai itu bandaranya paling sibuk sedunia. Amerika, Jepang, Singapura kalah sama Dubai. Sama Dubai kalah. Itu menjadi Wall Street yang baru di daerah Arab. Ya. Tapi mereka punya problem tentang air minum. Sebelum 15 April 2024, berarti bulan yang lalu, pesawat-pesawat kecil diterbangkan di langit-langit kota Dubai dan sekitarnya. Terbang di atas awan. Waktu pesawat-pesawat ini terbang, garam ditaburkan. Garam ditaburkan di awan-awan. Lalu terjadi penguapan. Setelah terjadi penguapan, beberapa hari kemudian terjadilah hujan yang sangat deras yang belum pernah ada sejak minyak ditemukan di negara itu. Dan hujan itu berapa hari? Dimulai Senin 15 April 2024, Senin malam. Sampai Selasa, sampai Rabu. Hujannya begitu deras. Dan kota Dubai itu terendam air 24 jam lamanya. Pembibitan awan, benih-benih awan diproses, tapi tidak tahu kebanyakan. Jadinya bencana. Itu sama seperti emosi negatif. Kalau benih-benih emosi negatif itu disimpan terus di hati kita, ya, di hati kita ini benih-benih emosi negatif ini, itu menghasilkan banjir yang besar di dalam hidup kita, mempengaruhi kesehatan mental, mempengaruhi kesehatan fisik juga. Karena emosi-emosi negatif itu setelah diteliti bisa membawa akibat, selain makanan loh ya, emosi-emosi negatif itu bisa membawa akibat sakit terhubung dengan jantung, dengan diabetes, dengan asam lambung, dan menyangkut kerugian-kerugian fisik yang lainnya. Oleh karena itu, Tuhan ingin supaya murid-muridnya memiliki emosi-emosi yang positif. Bergembiralah karena Dia. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan khawatir, Bapamu yang di surga memelihara. Dan kedua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus itu sedang dirundung oleh emosi negatif. Mereka kecewa, mereka penuh dengan teka-teki iman. Terus ikut Yesus atau tidak ya? Persoalan begitu besar. Masih lanjut atau tidak ini? Bagaimana ini perjalanan rohani saya? Namun berita yang luar biasa, Yesus menginginkan supaya murid-muridnya tidak dibanjiri oleh emosi yang negatif. Karena kalau dibanjiri dengan emosi-emosi itu, matanya terhalang. Maka ketika Yesus berjalan
bersama dengan 2 murid Emmaus itu, mereka itu tidak tahu ini Yesus. Mereka itu pangling betul-betul, siapa atau orang ini kok tahu tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Mereka tidak tahu, sama seperti orang-orang yang dikuasai oleh emosi-emosi yang negatif, yang dipikirkan apa? Waduh, bagaimana ini ya? Bagaimana? Tapi lupa, Tuhan itu bangkit. Dia itu hidup. Dia mau menemui kita dan mengirim orang-orang tertentu untuk menolong kita, mendoakan kita, memberkati kita. Jangan khawatir. Dia bangkit. Maka Yesus temui 2 murid yang ke Emmaus itu. Tuhan memberikan firman-Nya kepada dia. Tuhan menerangkan kitab suci. Pikiran keduanya terbuka. Lalu Tuhan mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur dan memberikan kepada mereka. Dan baru kemudian mereka terbukalah mata mereka. Mereka mengenal Dia yang sudah mati tapi tidak berhenti mati. Sudah bangkit. Mereka tahu Yesus telah menebus dosa-dosa dunia. Dia adalah Tuhan yang bangkit. Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah membiarkanmu dan membiarkan saya untuk terus-menerus di dalam banjir emosi negatif. Maka pertanyaannya adalah, apakah yang menjadikan hati kita tidak lagi berkobar-kobar untuk melayani Dia, untuk mengasihi Dia? Adakah emosi-emosi negatif sedang bercokol di dalam pikiran dan hati kita? Tuhan mau melawat kita. Tuhan mau menyembuhkan kita. Tuhan mau memulihkan kita lewat firman-Nya dan Roh Kudus. Dia mau supaya hati kita berkobar-kobar lagi. Ayo layani Tuhan. Bekerjalah dengan baik-baik. Masuklah ke tempat pekerjaanmu. Kembangkanlah perusahaanmu, kembangkanlah dagangmu. Buatlah relasi yang baik dengan siapa saja. Buatlah hati yang berkobar-kobar. Buat sesuatu yang baru di dalam pekerjaan kita. Dengan ide-ide, dengan kreativitas, inovasi yang baru. Karena hati berkobar-kobar. Jadilah gereja yang berbuah. Yang menyatakan kasih, perbuatan baik. Menyatakan firman Tuhan. Punyailah hidup yang menjadi berkat. Buatlah hatimu berkobar-kobar. Jangan lagi dikuasai oleh hati yang kecut, yang tawar hati, yang lemah, yang tidak berdaya. Tapi Tuhan mau berkobarlah. Berkobarlah. Bangkit. Bangkit. Tidak boleh menyerah. Bangkit. Tuhan sudah pecahkan roti. Dia sudah beri anggur. Bangkit. Bangkit. Perbarui diri. Dan biarlah roh kita menyala-nyala. Dan terus melayani Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Singer sama song leader saya undang ke depan. Kita nyanyikan dengan sayapmu, firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Kedatangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biar musik saja mengalunkan pujian ini. Saya mau berdoa. Tutuplah mata, tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Tetap duduk. Siapa yang mau didoakan? Siapa yang hari-hari ini hatinya tidak berkobar-kobar? Tuhan mau perbarui hati kita. Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau sembuhkan. Tuhan mau beri kita kemenangan. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Jamahlah anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Lawanlah dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu, supaya mereka kuat menjalani kehidupan dan emosi-emosi yang positif yang dari Roh Kudus memperbarui mereka, memulihkan mereka ya Tuhan. Jamahlah anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Lawatlah ya Tuhan. Jamahlah. Jamahlah. Kuatkan. Perbarui. Terus mengasihi Tuhan. Dan Roh Kudus bertahta. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Haleluya, turunkan tanganmu. Turunkan tanganmu. Dengan sayap. Dengan sayapmu, Padipi akan terbang tinggi di tengah badai. Ku kan menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu Tuhan dari tempat yang maha tinggi Tuhan, itulah yang memberi kami kekuatan Tuhan di saat kami lemah. Penghiburan-Mu Tuhan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami
saat kami sedang putus asa, saat kami sedang mengalami masalah Tuhan, itulah Tuhan yang menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman yang sudah kami terima Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kiranya melalui firman ini Tuhan, roh kami Tuhan, iman kami, hati kami Tuhan semakin berkobar-kobar untuk melayani Engkau. Tuhan, anugerahkan kami Tuhan, roh Tuhan yang menyala-nyala dalam kami melayani Tuhan, melayani di gereja ini Tuhan, melayani bahkan untuk melayani sesama Tuhan. Kiranya Tuhan yang pakai kami Tuhan sehingga melalui pelayanan kami Tuhan, gereja ini Tuhan dapat berbuah lebat Tuhan sehingga berdampak positif bagi orang-orang dalam masyarakat di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau berkati Tuhan Pak Minggus Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Kau pakai lebih luar biasa lagi, terutama dalam pengembalaan di tempat ini Tuhan. Meteraikan Tuhan firman ini dalam hati setiap kami, sehingga melalui firman ini Tuhan kami dapat terus Tuhan berjalan Tuhan untuk kepada kemuliaan. Terima kasih dan juga sebentar Tuhan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Melalui perjamuan kudus kiranya Tuhan yang akan pimpin dan sertai. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memasuki perjamuan suci. Adakah di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang belum menerima roti dan anggur boleh mengangkat tangan? Nanti para majelis akan membawakannya. Di atas sudah menerima semua roti dan anggur. Mari kita menyanyikan pujian salibnya, salibnya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Saya undang para hamba Tuhan dan majelis boleh maju ke depan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya. 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 Bukankah roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang tercabik-cabik? Dia menderita karena kita, supaya kita diampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita. Darah Tuhan dan tubuhnya yang begitu mulia. Roti ini melambangkan tubuh Kristus
tubuh yang mulia itu. Mari dengan iman kita pecah-pecahkan dan kita makan. Dalam nama Yesus mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur. Kalau ada di antara jemaat ada yang sakit, tangan kirimu tempelkan kepada bagian yang sakit. Taruh di bagian yang sakit. Ini anggur melambangkan darah Kristus. Dia tidak saja menyembuhkan jiwa kita dan memberi hidup yang kekal, tetapi oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Bagian yang kau pegang yang sakit, sembuh. Sembuh di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus. Inilah darah Kristus yang menghapus dosa dunia. Inilah obat bagi jiwa kita, obat kekekalan, obat bagi hidup kita, kesembuhan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Darah Kristus, darah yang paling mahal dibandingkan semua yang ada di alam semesta ini. Ini darah yang mengampuni, yang menyucikan, yang menyembuhkan, yang melepaskan. Dan kau peroleh kekuatan sekarang ini sampai hidup kekal nanti. Dengan iman, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan sejenak. Haleluya, haleluya. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur. Katakan Dia baik. Syukur kepada Dia. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Haleluya. Pujilah namanya. Sembahlah Dia. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Dia Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, syukur kepada Tuhan. Haleluya. Muliakanlah Dia. Haleluya. Haleluya. Setelah engkau menerima tubuh dan darahnya, dengarlah firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat, tetapi terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan hal-hal yang akan disampaikan oleh tim Gideon International Camp, dan kepada yang bertugas dipersilakan. Terima kasih. Shalom Ibu Bapak. Ya, pertama kami mengucap syukur dan terima kasih diberikan kesempatan untuk sharing dari Bapak Gembala Sidang, Pendeta Minggus dan juga jemaat. Kami bersama tim Gideon dan kebanyakan juga dari gereja di sini. Karena singkat waktunya, saya akan segera saja memulai. Rusmini adalah seorang gadis Muslim, bekerja di suatu rumah sakit sebagai seorang perawat. Puji Tuhan, dia menerima Yesus karena membaca Alkitab yang ditempatkan di rumah sakit. Lalu dia mulai mengenalkan Yesus kepada tunangannya yang Muslim juga. Dan akhirnya mereka menikah. Dikaruniai seorang anak laki-laki karena kesibukannya. Maka anak laki-lakinya ini dititipkan kepada kakek neneknya yang Muslim juga. Lalu anak ini setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, melakukan sembahyang 5 kali sehari. Namun, mamahnya pada hari Minggu mengajaknya ke gereja, ikut sekolah minggu, dan memberikan Alkitab dari The Gideon kepadanya. Puji Tuhan, umur atau kelas 2 SMP, anak ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptiskan. Lalu dia datang kepada kakeknya dan bertanya, "Kek, kalau malam ini kakek dipanggil Tuhan, kakek yakin gak masuk surga?" Kakeknya tidak bisa menjawab, malah marah-marah. Anak ini ketakutan. Beberapa hari kemudian kakek itu datang kepada anak tersebut dan bilang, "Bagaimana kalau saya ke gereja?" Akhirnya anak ini mengantar kakeknya ke gereja. Puji Tuhan, kakek ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kakek ini adalah kakek saya, Rusmini ibu saya, dan saya anak kecil itu. Luar biasa Tuhan. Satu Alkitab yang dibaca oleh seorang perawat menyelamatkan lebih dari 36 anggota keluarga. Ini foto saya, istri dan 3 anak saya dan keluarga dari adik-adik saya. Saya tidak membayangkan kalau tidak ada Alkitab di rumah sakit. Mungkin saya kadrun ya, mungkin ya. Hendrik, tahun 2009, mungkin ada yang masih ingat peristiwa pembunuhan yang melibatkan ketua KPK waktu itu. Dia ditahan dan dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Di dalam penjara, sipir memasukkan Alkitab dari The Gideon dan dia baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa dan seterusnya. Hendrik terima Yesus karena baca ayat itu dan hidupnya diubahkan. Kepala penjara mengangkatnya menjadi koordinator gereja.
Dia rajin membaca, bahkan saya ketemu dia setiap bulan, saya pelayanan di penjara. Dia minta buku-buku yang biasa dibaca oleh para hamba Tuhan. Salah satunya adalah konkordansi. Puji Tuhan, selama 7 tahun selama di penjara, dia menulis 7 buku. Salah satunya bagaimana membaca Alkitab secara efektif. Dan dia ikut lomba khotbah. Dan dia juara 1, mengalahkan gubernur bank yang ada di sana. Puji Tuhan, dia aktif membagikan atau bersaksi kepada para nabi. Selama dia di dalam penjara, lebih dari 86 narapidana percaya Yesus dan dibaptiskan. Dan hari ini Hendrik bergabung dengan Gideon menjadi presiden camp di daerah Cengkareng. Karena dia keluar, dia langsung direkrut menjadi seorang manajer. Yang merekrut adalah salah satu bos yang dulu pernah satu sel sama dia. Puji Tuhan, doakan pelayanan di Gideon. Dan di Gideon itu siapa? Gideon adalah perhimpunan pria Kristen dari kalangan usaha dan profesi yang bersekutu dan melayani. Gideon adalah orang-orang gereja melakukan tugas gereja di luar gereja, membawa orang luar gereja masuk gereja. Itu Gideon. Jadi Gideon bukan gereja. Gideon adalah misionaris. Tujuan utama hanya satu. One single objektif daripada Gideon adalah memenangkan jiwa-jiwa. Bagaimana caranya? Menempatkan Alkitab dan membagikannya. Di mana? Di 5 sasaran. Sekolah, rumah sakit, TNI, Polri, hotel, dan juga di penjara. Bapak-bapak ini usianya 80, 79, dan 73. Waktu bagi Alkitab bersama saya di Magelang, dia bilang, saya tanya, Pak ini usianya sudah senior. Oh Bapak setia banget ini. Usia saya, kontrak hidup saya di dunia nggak lama lagi. Saya akan bangga ketika orang-orang itu, anak-anak itu nanti datang waktu di surga. Saya ada di sini karena Bapak kasih saya Alkitab, katanya begitu. Nah mereka anak-anak suka cita sekali. Tepuk tangan. Ini datanya Gideon sudah 125 tahun di dunia ya. Ada 200 negara dan kami sudah membagikan 2,5 miliar Alkitab. Salah satu negara yang mungkin belum masuk Gideon adalah China. Tolong doakan supaya bisa ada perwakilan di sana. Namun Gideon tidak kurang akal. Kami barusan membagikan di China 3.500.000 Alkitab. Ayat slide terakhir nih. Ayat ini yang menguatkan para Gideon. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. 3 hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, doakan. Semua kesaksian itu terjadi karena gereja-gereja seluruh dunia mendoakan pelayanan Gideon. Yang kedua, di sini perlu orang. Alkitabnya banyak, tapi siapa yang memberikan Alkitab kepada mereka? Dan tetap dukung supaya banyak Alkitab dicetak. Tuhan Yesus memberkati. Tiga hal ini yang dibutuhkan oleh rekan-rekan kita, doa, daya, dan dana. Kita akan support senantiasa pelayanan mereka dimanapun berada. Ya, sebelum saya menekankan beberapa hal dalam warta jemaat, kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di GIA Kudus. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami kenal dan kami sambut. Ada? Selain tamu-tamu istimewa kita dari Gideon Camp, apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Tidak ada? Ya, ada beberapa hal yang ingin ditekankan. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di surga saudara kita, saudari kita seiman, Ibu Tan Jitnyo dalam usia 82. Beliau yang populer kita panggil Cik Bing, alamatnya di Pergulan, dipanggil Tuhan hari Jumat, dan hari ini jam ini juga telah dilaksanakan upacara perabuan atau kremasi
atas jasad kekasih kita, Ibu Tanjitnyo ini. Tadi jam 10 diberangkatkan dari Dharma, kemudian menuju ke krematorium Darussalam Kudus. Tentunya kami seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus turut berduka dan menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dorong dan dukung anak-anak saudara yang ada di sekolah minggu untuk hadir besok hari Kamis. Hari Kamis tanggal 9 Mei akan diadakan pagi jam 8:30 ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Sekali lagi dukung dan dorong anak-anak saudara untuk mengikuti acara ini. Acara ini akan disertai dengan panggung boneka. Hari Kamis jam 8:30. Kemudian dilanjutkan dengan acara pelatihan vokal. Bagi Bapak Ibu yang sudah kami himbau, baik itu dari unsur choir yang ada, paduan suara, dan pelayan-pelayan ibadah seksi, WL Singer, untuk bisa mengikuti acara ini. Pelatihan vokal yang akan dipandu, dipimpin oleh Mr. Kim Dong Sik. Ya, sekali lagi hari Kamis tanggal 9 jam 11 sampai jam 12:30. Kemudian sorenya jam 5 sore diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus untuk umum. Jadi sore ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 5 sore hadir dan terima berkat melalui ibadah ini. Kemudian selama 10 hari pasca ibadah kenaikan akan diadakan rally doa Pentakosta. Setiap sore di tempat ini dimulai jam 6 sore sampai jam 7. Dengan demikian sekaligus diumumkan kepada seluruh seksi-seksi ibadah seksi yang ada untuk bergabung dengan acara doa 10 hari Pentakosta ini. Kemudian ada seminar guru-guru KAA hari Sabtu tanggal 11 Mei dimulai jam 9 pagi. Sebagai pembicara beliaunya adalah Ibu Pendeta Diana C. Setiawan. Bagi guru-guru sekolah minggu yang sudah mendaftar dan beberapa gereja yang merupakan peserta yang terlibat dalam acara ini bisa mengikuti acara ini dengan seksama dan mengambil banyak manfaat dari acara ini. Hari Sabtu jam 9 pagi. Kemudian hari Minggu tanggal 12 Mei, suami beliau, suami dari Ibu Diana Ci ini akan melayani ibadah raya di tempat ini sebagai pembicara. Beliau adalah Bapak Robi Setiawan yang akan melayani firman Tuhan dalam ibadah raya pagi maupun siang, 1 atau 2. Hadir untuk terima berkat melalui pelayanan beliau. Diumumkan dan dihimbau sekali lagi kepada anggota paduan suara Mazmur Bakti untuk mengikuti jadwal-jadwal latihan yang ada hari Senin, dan jika memungkinkan kita akan adakan gladi bersih di hari Rabu untuk perform ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan jangan lupa untuk selalu hadir dalam acara Biston Raya Keluarga setiap Sabtu jam 5 pagi. Iya, Biston pagi, Biston Raya, Biston pagi Raya Keluarga. Kemudian ada acara memperingati 70 tahun ulang tahun gereja kita. Ada acara jalan santai kerjasama dengan GITJ Kayuwapu. Segera daftarkan diri bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan dan hendak mengikuti acara ini. Karena kuota dibatasi. Kuota dibatasi untuk jemaat kita GIA 300 orang. Sedangkan dari pihak GITJ juga 300, jadi total semuanya 600.
ditunggu pendaftaran sampai tanggal 12. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan hendak mengikuti acara ini, segera mendaftarkan diri kepada panitia yang ada, Bapak Muji, Bapak Agus Suhianto, dan Pak Tiongsin. Paling lambat sekali lagi tanggal 12 Mei. Sekali lagi ada catatan kuota terbatas, segera daftarkan diri. Dan selalu dukung dalam doa untuk rencana pembelian mobil yang betul-betul kita gunakan untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Saudara bisa perhatikan ada banyak perubahan nominal-nominal yang ada, artinya sedemikian antusias jemaat Tuhan untuk benar-benar mendukung rencana ini. Ya, itu saja. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memperhatikan di warta jemaat cetak maupun warta jemaat digital, di situ diupload lagi informasi mengenai pemilihan majelis yang rencana akan diadakan bulan Agustus September, dan ini oleh panitia dikelola dalam proses rekrutmen dan sebagainya dan sebagainya. Sekali lagi dukung dalam doa dan bisa memperhatikan informasi mengenai pemilihan majelis ini di warta yang ada. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk yang berulang tahun. Dari tanggal 29 sampai hari ini tanggal 5 Mei. Bagi Bapak Ibu yang merasa berulang tahun, silakan bangkit berdiri. Ada Oh Juan, iya. Di sana ada Saudara Eka, di sana ada Saudara Elsya, iya. Ada Ibu Delima, kemudian istri Bapak Jeffrey Hartoyo, iya. Ya. Bapak Gembala akan mendoakan saudara-saudara yang berulang tahun. Terlebih dahulu silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah beribadah bersama-sama. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Ibadah tidak saja hari Minggu, tetapi setiap hari. Lanjutkan ibadah kita untuk menjadi saksinya Kristus, memuliakan Dia. Atas nama Majelis Gia Jemaat Kudus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim The Gideon International. Ini kalau mau mendukung lewat mana ini? Apakah disediakan amplop kemudian nanti jemaat bisa memberi, atau nanti majelis kalau mau mendukung bagi pelayanan tim Gideon nanti bisa dibicarakan ya untuk dengan majelis yang ada. Baiklah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk jemaat ini. Jemaat yang setia, yang terus memberikan diri kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka dalam usia yang bertambah. Tuhan beri hikmat, beri kesehatan, kekuatan, dan mereka boleh menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Kami juga bersyukur untuk minggu pertama ini di mana jemaatmu membawa persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya. Berkati sidang jemaatmu yang sudah mendukung pelayanan di gereja milik Tuhan ini. Dan kami berdoa supaya persembahan demi persembahan bisa digunakan secara bertanggung jawab untuk melebarkan karya pekabaran Injil yang ada. Tuhan, berkati jemaatmu yang sudah memberkati.
Tuhan, kami juga berdoa untuk The Gideon International. Mereka sudah sungguh-sungguh melayani, membagi kitab suci di berbagai tempat, berbagai lokasi, menerjemahkan Alkitab, menyebarkannya. Mereka membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menyebarkan Alkitab ini. Kami berdoa supaya jemaat ini, gereja ini juga boleh mendukungnya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati tim ini, tim yang ada di Kudus, camp yang ada di Kudus, supaya pelayanannya lebih maksimal di dalam menyalurkan kitab suci kepada lembaga-lembaga yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, pergumulan tentang pekerjaan di kantor, tentang rencana-rencana keluar kota, atau masalah-masalah yang lain. Tuhan, berkati, kuatkan jemaat-Mu. Para lansia yang harus terbaring di tempat tidur mereka masing-masing karena kekuatan yang sudah tidak lagi mereka miliki seperti pada waktu mereka muda. Tuhan, hiburlah mereka, kuatkanlah mereka. Tuhan, kami berdoa untuk kota Kudus. Tuhan, jaga kota ini, beri keamanan, beri stabilitas sosial yang baik, supaya kami boleh mencari nafkah, mengembangkan usaha, bekerja di berbagai macam perusahaan. Dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan supaya Injil juga boleh diberitakan kalau kota ini aman. Kami berdoa untuk negara kami juga supaya diberikan stabilitas yang baik, yang sungguh-sungguh dalam kontrol Tuhan. Terutama di wilayah Papua ya Tuhan. Biarlah di sana perdamaian tercipta. Sungguh-sungguh boleh sejahtera rakyat yang ada di sana. Kami berdoa untuk dunia ini. Bila dunia ini penuh dengan cinta kasih dan perdamaian, dan perang dunia ini berangsur-angsur boleh mengalami perdamaian, dan jadikan kami pembawa-pembawa damai juga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau, dan kami mau menutup doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadakan ke atas. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah aktivitasmu, masukilah hari-hari ke depan. Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan memberkati kita semuanya. Siapkan tempat bagimu, Yesus.